Nama saya Aura Putra Priya dari kelas X MIPA 2, nomor absen 06. Kali ini saya akan membacakan sebuah teks pidato yang berjudul Penyebaran COVID-19. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru yang saya taati, serta teman-teman sekalian yang saya kasihi. Semoga Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman semua diberikan kesehatan selalu. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya kita masih diberikan kesehatan, juga masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato kali ini yang berjudul COVID-19. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, pidato kali ini saya akan membahas penyebaran COVID-19. Hal ini terjadi karena situasi ini masih diliputi pandemi COVID-19. Pada awal-awal, tepatnya pada bulan Maret, kita semua dikejutkan oleh penyebaran COVID-19 ini, di mana pada awalnya COVID-19 ini bermula dari negara lain, kemudian menyebar ke negara Indonesia. Menurut para ahli, masuknya virus tersebut sangat mungkin terjadi melalui pintu-pintu gerbang di beberapa wilayah Indonesia. Menurut Pandu, data laporan kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 setiap hari ditemukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa sejak Maret hingga April data grafik semakin meningkat signifikan di wilayah Sumatera Utara, Bali, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Saat ini tepatnya pada tanggal 12 September 2020, total jumlah penyebaran COVID-19 di dunia yaitu sekitar 27,9 juta kasus COVID, total sembuh 18,8 juta, dan total meninggal dunia saat ini yaitu sekitar 905.000 kasus. Melihat kasus tersebut, negara Indonesia juga tak kalah banyak kasus COVID penyebaran. Di Indonesia, total kasus kali ini sekitar 207.000, total sembuh 148.000, dan total meninggal dunia sekitar 8.456 kasus kematian. Di Indonesia, kasus COVID-19 yang paling banyak yaitu di lokasi Jakarta, dengan total kasus 50.671 kasus COVID-19. Penyebaran COVID-19 ini tentu menjadi peristiwa yang mengkhawatirkan banyak orang dan banyak negara, karena kejadian tersebut baru terjadi di setiap tahun ke tahunnya. Dari seluruh pasien COVID-19 yang dikonfirmasikan, terdapat kelompok persentase dari usia-usia yang terpapar COVID-19. Pada usia 0-9 tahun, terdapat 1,53%, 10-29 tahun terdapat 17,69%, 30-49 tahun terdapat 38,69%, 50-69 tahun terdapat 36,25%, lebih dari 70 tahun terdapat 5,85% yang terpapar COVID-19. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa dari seluruh kasus yang dikonfirmasikan positif COVID-19 di Indonesia, pasien pada kelompok usia 30-49 memiliki persentase paling besar. Persentase tersebut berbanding tipis dengan pasien kelompok usia 50-69 tahun. Di masa pandemi ini terdapat juga banyak dampak global virus corona, yaitu polusi udara meningkatkan risiko kematian akibat virus corona. Yang kedua, berdampak pada 5 juta perusahaan di seluruh dunia. Peneliti pun dan Brand Street menemukan bahwa setidaknya 51.000 perusahaan di seluruh dunia. Ketiga, puluhan besar bagi bisnis pariwisata. Menurut OAG Aviation Worldwide, pembatasan perjalanan pada penerbangan internasional telah menyebabkan kerugian industri penerbangan internasional global hingga 880 miliar. Yang keempat, mendorong 580 juta orang dalam kemiskinan. Penelitian baru menunjukkan bahwa pandemi global dapat menghapus kemajuan selama beberapa dekade dalam memberantas kemiskinan. Dan yang terakhir, kelima, memaksa kita hidup secara online. Pandemi yang lebih dikenal sebagai virus corona telah memaksa seolah-olah di seluruh dunia untuk tutup, mendorong perebutan yang kacau untuk bergerak online.
Hadirin yang saya hormati, kita sebagai warga Indonesia sudah seharusnya kita dapat mengetahui mana yang salah dan benar. Artinya, di masa-masa pandemi ini seharusnya kita sudah merawat dan menjaga diri sendiri dengan benar, baik dan tepat. Ada banyak upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk menghindari virus corona atau mencegahnya. Ada 5 cara, yaitu mencuci tangan secara rutin, apalagi saat kita habis berpergian dari luar. Kedua, selalu jaga jarak aman dengan orang lain. Yang ketiga, kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Keempat, saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan lengan atau tisu. Dan terakhir, jangan keluar rumah jika tidak enak badan. Hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana dengan mereka yang sudah terpapar COVID? Janganlah putus asa. Tetap semangat, minum vitamin rutin, menjaga kekebalan tubuh. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk tetap hidup di tengah pandemi ini. Akhirnya demikian yang dapat saya sampaikan. Jaga kesehatan selalu dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Terima kasih.